Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani 8 ayat 11, mengenal Allah langsung dari hati. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Bayangkan saudara sebuah desa di mana hanya beberapa orang yang bisa membaca. Penduduk lain harus bergantung pada mereka untuk mengetahui isi surat kabar atau pengumuman penting. Mereka harus selalu bertanya, apa isi berita hari ini? Atau apa kata pemerintah? Tetapi, suatu hari semua penduduk desa itu tiba-tiba bisa membaca. Tidak ada lagi yang perlu bertanya kepada orang lain tentang isi berita. Setiap orang bisa membacanya sendiri. Inilah gambaran dari janji Allah dalam Ibrani 8 ayat 11. Ayat ini menggambarkan salah satu aspek paling penting dalam perjanjian baru. Setiap orang percaya akan memiliki pengenalan langsung kepada Allah. Tidak perlu lagi bergantung pada perantara manusia untuk mengenal Allah. Setiap orang dari yang paling sederhana sampai yang paling terpelajar akan memiliki akses langsung kepada Allah dan dengan pengenalan pribadi dengannya. Dalam perjanjian lama, saudara, sistemnya sangat hierarkis. Ada imam-imam yang menjadi perantara antara Allah dan umat. Ada nabi-nabi yang menyampaikan firman Allah. Dan ada guru-guru yang mengajarkan hukum Taurat. Orang biasa tidak bisa langsung masuk ke tempat kudus. Mereka harus bergantung pada imam. Mereka tidak bisa langsung mendengar suara Allah. Mereka harus menunggu nabi menyampaikannya. Mereka tidak bisa langsung memahami kehendak Allah. Mereka harus belajar dari para ahli Taurat. Akibatnya, banyak orang dalam perjanjian lama yang mengenal Allah secara tidak langsung melalui cerita orang lain, melalui tradisi yang diturunkan, atau melalui ritual-ritual agama. Mereka tahu tentang Allah, tapi belum tentu mengenal Allah secara pribadi. Seperti orang yang tahu banyak tentang seorang selebriti dari berita dan gosip, tapi nggak pernah bertemu langsung dengan orang itu. Janji dalam perjanjian baru ini sangat berbeda. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Kata mengenal di sini bukan sekedar ada informasi tentang Allah, tapi memiliki hubungan pribadi dengannya. Seperti perbedaan antara tahu tentang seseorang dan benar-benar mengenal orang itu sebagai teman. Frasa besar kecil menunjukkan bahwa Perjanjian baru tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, pendidikan, atau latar belakang. Seorang profesor teologi dan seorang anak kecil yang baru percaya pada Yesus sama-sama punya akses langsung kepada Allah. Seorang gembala desa dan seorang presiden sama-sama bisa mengenal Allah secara pribadi ketika mereka percaya, tanpa harus bergantung pada orang lain. Ini bukan berarti tidak ada lagi guru atau pemimpin rohani dalam perjanjian baru. Alkitab jelas mengajarkan Allah memberikan guru-guru, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin. Tapi fungsi mereka berubah. Mereka bukan lagi perantara yang diperlukan untuk mengenal Allah, tapi pembantu yang membantu orang percaya mengenal Allah lebih dalam lagi. Dalam perjanjian lama, jika seseorang ingin mengenal Allah, orang lain harus berkata kepadanya, "Kenallah Tuhan," dan kemudian mengajarkan dia tentang Allah. Dalam perjanjian baru, setiap orang yang menjadi percaya otomatis sudah mengenal Allah melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri mereka. Mereka tidak perlu diberitahu untuk mengenal Allah. Mereka sudah mengenalnya dari saat mereka lahir baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Melalui pekerjaan Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya. Roh Kudus bekerja dari dalam untuk membuat setiap orang percaya mengenal Allah secara langsung dan pribadi. Seperti lampu yang menyala dalam ruangan gelap, Roh Kudus menerangi hati manusia hingga mereka bisa melihat dan mengenal Allah. Bagi saudara, kebenaran ini memberikan jaminan yang luar biasa. Saudara tidak perlu merasa rendah diri jika saudara tidak sepandai orang lain dalam hal teologi atau jika saudara tidak punya latar belakang pendidikan agama yang baik, agama Kristen yang baik.
Setiap orang percaya termasuk saudara punya akses langsung kepada Allah dan kemampuan untuk mengenalnya secara pribadi. Ketika saudara berdoa, saudara tidak sedang berbicara dengan Allah yang jauh dan tidak dikenal. Saudara sedang berbicara dengan Allah yang sudah saudara kenal secara pribadi melalui Roh Kudus. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara tidak hanya membaca kata-kata tentang Allah, tapi mendengar suara Allah yang sudah saudara kenal. Ini juga berarti saudara tidak boleh bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk hubungan saudara dengan Allah. Meskipun guru dan pemimpin rohani bisa membantu saudara bertumbuh, saudara punya hubungan langsung dengan Allah yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Saudara bisa berdoa langsung kepadanya, bisa mendengar suaranya melalui firman-Nya, dan bisa merasakan kehadirannya dalam hidup saudara. Ketika saudara merasa jauh dari Allah atau tidak yakin apakah saudara benar-benar mengenalnya, ingatlah, jika saudara sudah menjadi orang percaya, saudara sudah punya Roh Kudus yang membuat saudara mengenal Allah. Mungkin saudara perlu menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa dan membaca firman Tuhan. Janji ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas hak istimewa yang kita miliki dalam perjanjian yang baru. Tidak seperti orang-orang di zaman perjanjian lama yang harus bergantung pada perantara. Kita bisa datang langsung kepada Allah melalui Kristus. Kita semua, besar kecil, tua muda, kaya miskin, bisa mengenal Allah secara pribadi dan langsung. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena melalui perjanjian baru, Engkau telah memberikan kepada kami hak istimewa untuk mengenal-Mu secara langsung dan pribadi. Kami bersyukur bahwa kami tidak perlu bergantung pada perantara manusia, tapi kami bisa datang langsung kepada-Mu melalui Kristus. Ketika kami merasa jauh atau tidak yakin, tolong ingatkan kami bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kami membuat kami mengenal-Mu. Bantu kami menghargai dan menumbuhkan hubungan pribadi kami dengan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.